Kalau kita bicara soal Jazirah Arab sebelum era Islam, mungkin yang kebayang adalah suku-suku, padang pasir, dan peperangan. Tapi gimana ya soal kehidupan ekonomi mereka? Nah, ternyata landscape-nya itu unik banget. Di satu sisi ada kekayaan yang luar biasa, tapi di sisi lain ada perjuangan berat buat bertahan hidup, plus ada satu sektor yang seolah-olah terlupakan. Yuk kita bedah bareng-bareng struktur ekonominya. Sumber kita meringkasnya dengan pas banget, aktivitas ekonomi mereka itu amat sangat sederhana dan terbatas. Kutipan ini jadi titik awal kita nih buat memahami gimana sih sebuah masyarakat berjuang di tengah kondisi alam yang keras. Oke, biar jelas, kita bakal bahas dalam 5 bagian. Kita mulai dari fondasinya, terus kita lihat gimana perdagangan jadi mesin uang buat kaum Quraisy, lalu kita intip susahnya jadi petani, ungkap sektor industri yang dianaktirikan, dan terakhir kita simpulkan semuanya dalam peta ketidakseimbangan. Sip, kita mulai dari yang paling dasar. Di tengah lingkungan yang serba terbatas, apa sih yang jadi penopang utama kehidupan mereka? Jawabannya ternyata cukup simpel, ternak. Jadi, ekonomi mereka itu punya 4 pilar. Ada perdagangan, pertanian, industri, sama peternakan. Tapi, semuanya ini sangat bergantung pada satu fondasi utama. Betul, peternakan. Ini bukan cuma salah satu pilar, tapi bisa dibilang intinya, jantungnya. Nah, di sini nih kuncinya. Kehidupan beternak itu jadi kayak jaringan penghubung. Coba bayangin, para pedagang butuh unta kan buat kafilah mereka. Terus petani butuh hewan buat membajak ladang. Jadi, tanpa peternakan, roda ekonomi di Jazirah Arab saat itu bisa dibilang bakal macet total. Oke, kalau tadi peternakan itu soal bertahan hidup, nah perdagangan ini beda cerita. Ini adalah mesin pencetak kekayaan yang luar biasa. Tapi sayangnya keuntungan ini nggak dinikmati semua orang. Kekayaannya itu cuma numpuk di tangan satu suku yang super kuat. Pertanyaannya, kok bisa suku Quraisy yang dominan banget? Ada 3 faktor kunci. Pertama, lokasi Mekah itu strategis abis, jadi persimpangan jalur dagang penting. Kedua, status mereka sebagai penjaga Ka'bah itu bikin mereka dihormati, jadi kafilah dagang mereka itu kayak punya kekebalan diplomatik, aman dari gangguan. Dan yang ketiga, ini yang menarik, tanah mereka kan gersang, jadi mau nggak mau berdagang itu bukan pilihan, tapi keharusan buat mereka. Mereka juga pinter banget, mereka punya ritme perdagangan yang udah teruji dan sangat menguntungkan. Pas musim dingin, mereka jalan ke selatan, ke Yaman. Pas musim panas, giliran ke utara, ke Syam. Siklus inilah yang terus-menerus mengisi kantong mereka. Akibatnya, terciptalah sebuah kesenjangan yang tajam banget. Sementara para pedagang Quraisy bisa hidup mewah, sebagian besar masyarakat lain justru hidup dalam kemiskinan. Jadi, kekayaan dari perdagangan ini nggak merata sama sekali. Malah bikin jurang si kaya dan si miskin makin lebar. Sekarang, kita tinggalin dulu kemewahan para pedagang. Mari kita lihat realita yang jauh berbeda. Realita yang dihadapi oleh mereka yang hidupnya bergantung pada tanah. Yah, jauh dari gemerlapnya jalur perdagangan, pertanian itu adalah sebuah perjuangan. Cuma di beberapa wilayah subur kayak Madinah atau Taif orang bisa bertani. Itu pun metodenya masih sederhana banget dan hasilnya seringkali nggak bisa diprediksi. Seberapa sulit sih hidup mereka? Ada kalanya paceklik itu parah banget. Sampai-sampai, menurut sumber kita, orang cuma bisa makan kurma dan minum air buat bertahan hidup. Ini nunjukin betapa rapuhnya kondisi pangan mereka waktu itu. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling menarik karena sering banget terlewatkan. Kita akan bahas mata rantai terlemah dalam ekonomi Arab pra-Islam yaitu industri. Jadi gini, kalau perdagangan itu cuma buat kaum elit dan pertanian itu isinya perjuangan, terus gimana nasib sektor kerajinan tangan atau industri? Jawabannya cukup mengejutkan. Sektor industri ini ternyata dianggap yang paling lemah dan perannya paling nggak signifikan. Nah loh, kok bisa gitu ya? Usut punya usut, akarnya ada di persepsi sosial. Orang Arab pada umumnya tuh agak gengsi buat melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan kayak gini. Dianggapnya pekerjaan kelas bawah. Akibatnya ada kekosongan kan? Nah, kekosongan inilah yang kemudian diisi oleh kelompok lain, terutama para budak dan orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Ironisnya, pekerjaan-pekerjaan yang dijauhi ini justru krusial banget. Coba deh pikirin, pandai besi bikin pedang buat perang, tukang kayu bikin peralatan, penenun bikin pakaian. Tanpa mereka, masyarakat yang nggak bisa jalan. Tapi anehnya, mereka tetap dipandang sebelah mata. Oke, setelah kita lihat semua potongan puzzle-nya, gambaran besar apa yang kita dapat?
Yuk kita rangkum semuanya dan lihat peta ketidakseimbangan ekonominya. Intinya begini, ekonomi pra-Islam itu adalah sebuah sistem yang timpang banget. Di puncak ada sektor dagang para elit yang super untung. Di bawahnya ada sektor pertanian yang isinya cuma cukup buat makan. Dan yang paling bawah ada sektor industri yang terpinggirkan secara sosial. Nasib seseorang benar-benar ditentukan oleh pekerjaannya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting. Kalau sistem ekonominya se-ekstrim ini, penuh ketidakseimbangan, pasti nggak akan bisa bertahan selamanya kan? Pertanyaannya, kekuatan apa yang pada akhirnya bisa mengubah semua ini? Jawabannya, kelak akan mengubah sejarah dunia.